Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah, kami adalah peserta Latsar CPNS 2021 BPSDM Regional Bandung Angkatan ke-14 Kelompok 2 dengan anggota Niko Uktarian SPD, Agung Harisma Putra SPD, Herwinta Sitanggang SPD. Kami akan memaparkan biografi tokoh milenial nasionalis yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam penerapan fungsi ASN. Tokoh yang akan kami paparkan biografinya adalah Bapak Nadiem Anwar Makarim. Bisakah kamu kini membayangkan hidup tanpa layanan Gojek seperti GoRide, GoSend, atau GoFood? Nampaknya aplikasi yang didirikan oleh Nadiem Makarim kini telah menjelma menjadi bagian yang cukup penting dalam aktivitas sehari-hari kita. Apalagi bagi mereka yang membutuhkan kepraktisan. Kehadiran Gojek dan layanan lain di dalamnya terbukti sangat memudahkan dan membantu masyarakat. Nama Nadiem Makarim pun muncul menjadi salah satu sosok paling berjasa bagi ekonomi digital di era modern ini. Berkat kejeniusannya ini, kini hampir semua orang di Indonesia mengenal sosok Nadiem Makarim. Jadi tak mengherankan jika Presiden Joko Widodo pun mempercayainya menduduki jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk periode 2019-2024. Berkat kesuksesannya menduduki kursi menteri di usia 30-an, tak bisa dipungkiri juga bahwa kini sosok Nadiem Makarim menjadi panutan bagi banyak anak muda di Indonesia. Dengan nama lengkap Nadiem Makarim atau yang lebih dikenal dengan panggilan Nadiem adalah anak dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ia lahir di Singapura pada 4 Juli 1984 dan merupakan anak lelaki satu-satunya dari 3 bersaudara. Anaknya adalah pengacara ternama keturunan Arab asal Pekalongan, Jawa Tengah. Tak hanya itu, ayahnya merupakan seorang intelektual dengan gelar doktor ilmu hukum lulusan Harvard University. Meskipun Nadiem adalah anak bungsu, ia bukanlah anak yang manja. Kemandiriannya terlihat saat ia memutuskan untuk melanjutkan SMA-nya di Singapura usai lulus dari jenjang pendidikan dasar dan menengahnya di Jakarta. Tak hanya itu, Nadiem pun berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Arts di jurusan International Relations usai menyelesaikan studinya di Brown University, Amerika Serikat. Ia juga sempat mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economy. Merasa belum puas dengan ilmu yang ia miliki, Nadiem pun bertekad melanjutkan studi seperti ayahnya. Namun, ia memilih untuk masuk ke program master di Harvard Business School dan mendapatkan gelar Master of Business Administration. Tak hanya sibuk dalam pendidikan dan karir, Nadiem juga telah memiliki keluarga kecil. Ia memutuskan untuk menikahi sang istri, Franka Franklin, pada tahun 2014 silam. Dari pernikahannya ini, mereka pun dikaruniai anak yang diberi nama Solara Franklin Makarim. Berkat rasa cintanya pada tanah air, pria lulusan Harvard ini memilih untuk kembali ke Indonesia untuk memulai karirnya. Tak butuh waktu lama baginya untuk terjun ke dunia kerja. Berkat ijazah yang ia miliki, Nadiem direkrut sebagai manajemen konsultan di McKinsey & Company, sebuah lembaga konsultan tersohor yang berbasis di Jakarta. Ia menghabiskan waktu selama 3 tahun mengembangkan karirnya di sini. Setelah itu, pada 2011, Nadiem pun menjadi co-founder dan managing director Zalora Indonesia. Namun, ia tak lama menghabiskan waktunya di sana. Setelah mengaku cukup banyak belajar di Zalora Indonesia dan bekerja sama dengan sejumlah bakat terbaik di kawasan Asia, ia pun memutuskan untuk keluar dan membangun perusahaan rintisan startup sendiri. Selain sebagai pendiri Gojek, Nadiem juga menjabat sebagai Chief Innovation Officer untuk perusahaan Kartuku usai keluar dari Zalora. Pada masa itu, Kartuku sebagai perusahaan jasa sistem pembayaran non-tunai belum memiliki kompetitor di Indonesia. Kemudian seiring pesatnya perkembangan Gojek, Kartuku diakuisisi oleh Gojek untuk memperkuat layanan GoPay. Selama berkarir di Jakarta, Nadiem merasakan betul parahnya kemacetan lalu lintas di Jakarta. Berangkat dari kondisi ini, ia pun melahirkan sebuah ide bisnis menarik. Nadiem Makarim membuat aplikasi ojek online
untuk solusi transportasi penduduk kota yang lebih mudah dan murah. Sebagai pengguna ojek, ia paham betul keunggulan mode transportasi ini. Tak hanya itu, Gojek juga merupakan solusi bagi para ojek untuk lebih banyak mendapatkan penumpang. Pasalnya, saat Nadiem melakukan perbincangannya dengan para tukang ojek, ia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya hanya menunggu pelanggan saja. Sebagai langkah awal sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah rencana penghapusan ujian nasional. Namun ia mengklarifikasi istilah penghapus ujian nasional setelah menuai banyak respon di pemberitaan. Ia tak mengatakan bahwa ujian nasional dihapus sepenuhnya, melainkan menggantinya dengan sistem baru yang diberi nama asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Di masa pandemi ini pun, Nadiem segera melakukan beberapa revisi terhadap beberapa aturan yang pernah ia buat sebelumnya terkait dengan masa pembelajaran selama pandemi COVID-19. Salah satu aturan tersebut adalah memperbolehkan dana BOS untuk membeli pulsa internet bagi guru maupun siswa guna mendukung pembelajaran dari rumah. Hal ini pun akan terus berlangsung hingga masa wabah dicabut statusnya oleh pemerintah pusat. Sementara untuk pendidikan tinggi, Kementerian menyatakan pernyataan sepakat untuk menerapkan beberapa aturan seperti relaksasi UKT untuk mahasiswa yang orang tuanya terdampak COVID-19. Dalam upaya memecahkan masalah ini, Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi komunikasi antara aliansi BEM seluruh Indonesia dengan Mendikbud guna terselenggaranya pendidikan tinggi yang berkeadilan di tengah pandemi. Nilai-nilai Pancasila yang dapat dicontoh dari Nadiem Makarim antara lain didikan untuk tidak lupa diri akan bangsa sendiri. Walaupun menempuh pendidikan di luar negeri, ia ingin kembali berkontribusi untuk memajukan negara sendiri. Yang kedua, merupakan seorang yang solutif, memanfaatkan teknologi yang berdampak mempermudah masyarakat di berbagai bidang dalam memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja yang sangat banyak, yang jelas akan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia sebagai misi sosialnya. Yang keempat, melihat peluang, menawarkan solusi dengan berani mengembangkan ide kreatif atau terobosan baru. Yang kelima, memiliki semangat untuk belajar, salah satu buah kesabarannya adalah Gojek. Yang keenam, mengharumkan nama Indonesia dengan mengantongi penghargaan berprestasi. Yang ketujuh, tekun dalam membangun bisnis dan melaksanakan tanggung jawabnya serta memiliki sifat pantang menyerah. Demikian pemaparan biografi tokoh milenial nasionalis Bapak Nadiem Anwar Makarim. Semoga menginspirasi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.